Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arsyad Arid. Dalam rangka channel hari ini saya akan menerangkan tentang arus listrik, yaitu DC dan AC. Sebelum ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai semua, kalian pernah berpikir nggak? Kalau bulan bisa ngomong, pasti akan bertanya, kok perkotaan bisa terang ya? Ya, langit perkotaan menjadi terang karena terangnya cahaya lampu yang menyinari langit perkotaan. Itu terjadi karena adanya energi listrik yang menjadi sumber tenaga untuk lampu-lampu tersebut. Jadi, tahukah kalian dari mana tenaga listrik itu berasal? Gak ada salahnya kan kita kembali ke zaman prasejarah, di mana api merupakan sumber cahaya utama. Pada zaman dahulu kala, cahaya matahari merupakan satu-satunya sumber penerangan yang tersedia. Namun, apa yang terjadi jika malam datang? Ya, langit pun menjadi gelap gulita dan aktivitas manusia pun terhenti. Sampai akhirnya, mereka pun menemukan cara membuat api yang mengubah cara hidup mereka sehingga mereka mampu beraktivitas di malam hari. Kemudian, pada tahun 1752, Benjamin Franklin melakukan eksperimen dengan menerbangkan layang-layang dengan kunci besi menempel di ujungnya. Tiba-tiba, langit pun semakin gelap dan petir pun menyambar kunci besi tersebut yang mengalirkan listrik di benang layangan miliknya. Percobaan itulah yang menjadi awal mula ditemukannya energi listrik. Eksperimen Benjamin Franklin itulah yang menginspirasi Thomas Alva Edison untuk menciptakan bola lampu di tahun 1879. Pada tahun 1882, Thomas Alva Edison memasang lampu-lampu listrik di jalan dan di rumah-rumah di New York dalam radius 1 km. Sampai tiba pada saat ini, di mana listrik dihasilkan oleh berbagai macam pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas alam, pembangkit listrik tenaga uap air, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air. Ketujuh pembangkit listrik tersebut menghasilkan listrik yang nantinya akan disalurkan melalui sutet. Sutet nantinya akan memecah aliran listrik tersebut ke tiang listrik terdekat, di mana nantinya tiang listrik tersebut akan tersambung ke para pelanggan PLN yang membutuhkan listrik untuk beraktivitas. Oke, sebelumnya kita sudah melihat sejarah tentang arus listrik. Selanjutnya kita menuju ke materi, yaitu arus listrik DC dan AC. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang arus AC. Apa sih arus AC itu? Arus listrik AC atau alternating current adalah listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Listrik arus AC akan membentuk gelombang yang biasa dinamakan dengan gelombang sinusoida. Indonesia saat ini menerapkan pengelolaan listrik bolak-balik pada frekuensi 50 Hz dan tegangan standar yang saat ini diterapkan di Indonesia untuk arus bolak-balik satu fase adalah 220 volt, yang mana tegangan serta frekuensi inilah yang sampai ke rumah Anda. Setelah memahami pengertian arus listrik AC, sekarang kita akan membahas pemanfaatan dari arus listrik AC. Untuk mempermudah mengetahuinya, Anda dapat melihat semua barang elektronik yang ada di rumah Anda. Contohnya, kipas angin, televisi, mesin cuci, lemari es atau kulkas, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arus DC. Apa sih arus DC itu? Arus DC atau direct current yaitu arus listrik searah. Dahulu, aliran arus listrik DC
dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun, berdasarkan para pengamat, sebenarnya arus DC menunjukkan arus searah, yaitu arus yang alirannya dari negatif menuju positif. Pada umumnya, baik arus maupun tegangan listrik DC dihasilkan oleh pembangkit daya seperti baterai dan sel surya. Dan inilah beberapa contoh barang elektronik yang memanfaatkan arus listrik DC, antara lain lampu LED, laptop, radio, dan tentu masih banyak lagi lainnya.